Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya melanjutkan materi dari minggu yang lalu yaitu mengenai soal tentang kesetimbangan kimia, gitu ya. Jadi hari ini kita membahas beberapa soal yaitu tentang menentukan Kp, menentukan Kc dan juga beberapa soal tentang derajat disosiasi gitu ya. Jadi kita sudah melangkah ke yang lebih sulit lagi gitu ya. Jadi yang lebih kompleks lagi yang pembahasannya jauh lebih banyak gitu ya. Baik, silakan disimak video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa membantu kalian kelas 11 MIPA ya yang sedang belajar kesetimbangan kimia ya atau mungkin yang menyaksikan adalah kelas 12 ya, maka bisa mengingat-ingat kembali materi tentang kesetimbangan kimia. Baik, soal yang pertama, dalam wadah 2 liter sebanyak 2 mol gas N2O4 terdisosiasi sebanyak 50% menjadi gas NO2 gitu ya. Sesuai persamaan reaksinya seperti ini, yaitu N2O4 bolak-balik menjadi NO2. Pada saat setimbang, tekanan totalnya adalah 6 atm, ya, 6 atmosfer. Jadi kalau ada tekanan total seperti ini ya, maka biasanya yang ditanyakan pasti Kp-nya. Gitu ya. Tapi kalau tidak ada kata tekanan total, maka biasanya yang ditanyakan adalah Kc-nya. Baik, reaksinya saya tulis terlebih dahulu, yaitu seperti ini, N2O4 wujudnya gas, reaksinya bolak-balik menjadi 2NO2, gitu ya. Nah, selalu diingat-ingat ya, bahwa setiap ada persamaan reaksi, maka pastikan persamaannya harus setara, gitu ya, antara ruas yang kiri dengan ruas yang kanan. Oke, nah, kalau sudah seperti halnya kalau kalian sudah menyaksikan video saya yang minggu-minggu sebelumnya, ya, setelah persamaan reaksi baru kalian tuliskan mula-mula reaksi sisa, gitu ya. Atau mohon maaf, mula-mula reaksi setimbang, ya, karena kita membahasnya kesetimbangan. Tapi nanti kalau membahas tentang larutan, ya biasanya Bapak Ibu guru di sekolah bilangnya sisa, ya, nggak ada masalah. Oke, nah perhatikan karena di sini yang ditanyakan adalah Kp, maka wadah 2 liternya diabaikan, gitu ya, karena ini jebakan. Oke, sehingga kita tuliskan yang diketahui, molnya ada 2 mol, kita tulis dulu ada 2 mol, terdisosiasi ya 50%, berarti 50% dari 2 mol. Ya, maka saya langsung 1 mol. Paham ya? Kalau sudah, maka kalian bisa lihat di sini koefisiennya 1, dapatnya 1 mol. Berarti kalau koefisiennya 2, maka dapatnya 2 mol. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka yang sebelah kiri dikurangi. Berarti 2 dikurangi 1, yaitu 1 mol. Yang kanan tetap, ya, alias tinggal turunkan saja. Oke, jadi 2 yang awalnya di sini, kita tulisnya di bawahnya. Oke, nah, kalau sudah, nah, kita hitung P dari N2O4, yaitu dirumuskannya mol dari N2O4 dibagi mol total. Gitu ya. Nah, karena di sini molnya adalah, mohon maaf, zatnya adalah gas semua, maka mol totalnya ini dijumlah semua. Gitu ya. Tapi nanti, misal, ya, kalian mengerjakan suatu soal, ada yang bentuknya solid. Misal ada gas, ada solid ya. Maka yang dijumlah, yang dimaksud mol total adalah mol yang miliknya wujud gas saja. Yang wujudnya solid tidak perlu dijumlah. Gitu ya. Sehingga dari sini mol miliknya N2O4, ini ya berarti 1 dibagi mol total, yaitu yang ini dijumlah. Jadi yang dijumlah yang di bagian setimbangnya. Gitu ya. Sehingga sama dengan 1/3 kali 6. 6-nya dari sini. Oke. Nah, maka jadilah 2 ATM.
Berarti nanti kalau mau yang satunya, maka sama saja di sini lihat. Ya. Nah, 2/3 kali 6, yaitu 4. Oke. Atau kalian mau pakai selisihnya boleh. Kan Z-nya cuma 2. Gitu ya. Totalnya 6. Yang ini sudah diketahui 2. Ya, maka miliknya NO2 adalah 6 dikurangi 2, yaitu 4. Itu boleh pakai selisih. Ya, karena Z-nya cuma 2. Kalau satu sudah diketahui, maka satunya tinggal pakai selisihnya saja. Oke. Nah, kalau sudah, baru masuk ke rumus KP-nya. Nah, jadi KP dirumuskannya parsial miliknya NO2 kuadrat. Ya, kenapa kuadrat? Karena lihat depannya ada koefisien angka 2-nya. Jadi kalau ada angka 2-nya seperti ini, mirip seperti halnya KC, dia tetap jadi pangkatnya. Tetap ruas yang kanan dibagi ruas yang kiri. Tapi sekali lagi ingat, ya kalau KP itu harus pakai tekanan parsialnya. Oke, sehingga nilai ATM-nya seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan, ya. Maka ini 4 kuadrat dibagi 2. Itu ya dari sini. Nah, maka 4 kuadrat kan 16 dibagi 2, maka hasilnya adalah 8. Oke, baik, bisa difahami ya. Soal berikutnya, 2 mol PCl5 dimasukkan dalam wadah 2 liter, dipanasi pada suhu 250 derajat Celcius. Untuk mencapai keadaan setimbang, ketika 65, mohon maaf, ketika 60% PCl5 terurai menjadi PCl3 dan Cl2, ya, maka nilai tetapan kesetimbangan Kc pada reaksi ini. Nilainya berapa? Oke. Nah, seperti yang sudah, reaksinya saya tulis kembali, jadinya PCl5 bolak-balik menjadi PCl3 ditambah Cl2. Gitu ya. Ini sudah pasti setara karena P-nya 1, ini Cl-nya 5. Di sini Cl-nya 3 ditambah 2. Gitu ya, jadinya 5. Oke. Lalu seperti biasa pakai mula-mula reaksi setimbang. Oke. Kemudian molnya yang diketahui dimasukkan yaitu 2 mol. Gitu ya. Nah, yang bereaksi ternyata cuma 60%. Ya, maka saya tuliskan di sini. Reaksinya adalah 60% kali 2 mol, yaitu 1,2 mol. Itu ya. Nah, jadi dari 2 mol ternyata yang bereaksi hanya 1,2. Oke, saya tuliskan di bagian R-nya yaitu 1,2. Sudah, yang ini saya hapus ya, biar tidak mengganggu nanti tulisan yang ada di sini. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, sudah selesai. Nah, maka 1,2-nya nanti pindah ke sini. Ya, langsung. Kenapa? Karena koefisiennya 1. Gitu ya. Sehingga ini 1,2, yang ini juga 1,2. Kalau sudah, maka yang sebelah kiri dikurangi. Berarti 2 dikurangi 1,2, maka hasilnya, mohon maaf, hasilnya adalah 0,8. Gitu ya. Sedangkan ini 1,2-nya tetap, 1,2-nya tetap. Ya. Nah, karena yang ditanyakan KC, awas. Ini ada wadah 2 liter. Nah, volume 2 liter. Maka semuanya kita bagi 2 dulu. Sehingga, perhatikan di sini. Nah, saya agak langsungkan. PCl5 berarti 0,8 dibagi 2 yaitu 0,4. PCl3 1,2 dibagi 2 adalah 0,6. Sementara yang Cl2 1,2 dibagi 2 adalah 0,6. Itu ya. Nah, kalau sudah, maka yang kita lihat yang ini ya. Nah, maka Kc yaitu ruas yang kanan dibagi yang kiri. Ya, yaitu PCl3 kali Cl2 dibagi PCl5. Maka sama dengan yang 3 dan Cl2. Nah, ini ya. Nah, berarti 0,6 kali 0,6 di sini sudah. Lalu dibagi 0,4. Ya, kalau kalian hitung nanti ketemunya adalah 0,9. Oke?
Ya, jadi bisa dipahami ya cara mengerjakannya. Karena ini yang ditanyakan KC, ya perlu diingat kalau KC wadahnya mempengaruhi ya volume. Tetapi kalau KB ya maka wadah atau volumenya tidak mempengaruhi. Baik, soal berikutnya. Dalam ruang 2 liter sebanyak 4 mol SO3 terurai dengan derajat disosiasi 50%. Ya, sesuai reaksinya ini yaitu 2SO3 berubah menjadi 2SO2 ditambah O2 ya dengan tekanan totalnya 10 atm. Yang ditanyakan adalah berapa nilai Kp-nya. Oke, seperti biasa reaksinya saya tulis terlebih dahulu ya. 2SO3 bolak-balik menjadi 2SO2 ditambah O2. Kalau sudah, nah seperti biasa saya tuliskan mula-mula reaksi setimbang. Oke, molnya langsung dipasangkan gitu ya. Langsung letakkan di sini karena kan 4 mol SO3. Jadi di sini kemudian terurainya hanya 50%. Itu ya, ya berarti 50% kali 4 ya. Maka ini 2 mol. Kemudian ini ternyata juga sama kan koefisiennya. Berarti ini 2 mol. Sementara ini 1 yang O2-nya itu ya. Maka dia 1 mol. Oke. Nah, maka yang ini adalah dikurangi. Ini nanti letakkan di bawahnya. Ini juga letakkan di bawahnya. Itu ya. Sehingga, nah bisa dilihat ini 2 mol. Dari 4 kurangi 2. Yang ini 2-nya turun saja. Yang ini satunya juga turun saja. Oke, kalau sudah, ingat ini jumlahnya 5 ya. Nah, semuanya kan bentuknya gas. Masih ingat seperti yang tadi, ini kan jumlahnya 5. Ya, nah maka parsial dari O2. Kita hitung miliknya O2 dulu. Berarti molnya O2 dibagi mol total kali P total. Gitu ya. Molnya O2 adalah 1 per 5, yaitu jumlahnya, kali 10. Maka ketemunya 2 atm. Oke, sudah paham ya? Nah, ini yang miliknya SO2, molnya kan 2. Dibagi 5 berarti 2 per 5 kali 10, yaitu 4 atm. Ya. Nah, molnya SO3 ternyata juga 2. Ini molnya juga 2. Gitu ya. Nah, maka miliknya SO3, parsialnya SO3 pasti sama dengan miliknya SO2. Kenapa? Karena molnya sama. Ya, dengan demikian nilainya juga 4 atm. Sehingga kalau kalian jumlah, yaitu ini 2 tambah 4 tambah 4 jadinya 10. Gitu ya. Ya, udah terbukti benar. Oke. Kalau sudah, maka kita hitung Kp-nya. Nah, saya letakkan di bagian sini. Kp sama dengan parsial SO2 kuadrat kali parsialnya O2. Kemudian dibagi parsialnya SO3 kuadrat. Ya. Nah, maka sama dengan, oke, nah ini 4 kuadrat kali 2. Yang miliknya SO2 berarti ini ya, 4 kuadrat kali 2. Ini dibagi 4 kuadrat. Gitu ya. Nah, maka kuadratnya ini bisa saling dicoret. Ya, maka hasilnya adalah 2. Oke, sudah paham ya dari sini ya. Oke. Nah, baik. Soal berikutnya, 5 mol amonia terurai dengan derajat disosiasi 40%. Oke, reaksinya seperti ini, yaitu 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2. Jika tekanan total 3,5 atm, 3,5 atm, berapakah nilai Kp-nya? Oke, seperti biasa, reaksinya saya tulis terlebih dahulu. 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2. Mohon maaf, 3H2 ya, tanpa oksigen. Oke. Baik, saya tuliskan mula-mula reaksi setimbang. Gitu ya. Kemudian,
molnya kita letakkan sesuai tempatnya 5 mol amonia. Berarti di sini 5 mol. Terdisosiasinya 40%. Ya, maka kita hitung di sini. Berarti 40% itu kan 0,4 kali 5. Yaitu 2 mol. Gitu ya. Nah, maka kita tulis di sini yang bereaksi hanya 2 mol saja. Oke, baik. Buram ini ya, yang tulisannya reaksi ini saya hapus. Ini sudah ya, seperti tadi. Biar tidak mengganggu, saya hapus. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kalian lihat ini. Nah, ini koefisiennya 2, dapatnya 2. Oke. Nah, maka yang N2 dia kan koefisiennya cuma 1. Ya, maka dia 1 mol. Gitu ya. Pak, yang H2 koefisiennya 3, maka dia dapat 3 mol. Oke. Nah, kalau sudah, maka ingat yang sebelah kiri dikurangi. Berarti 5 kurangi 2 adalah 3 mol. Yang ini 1 molnya tetap, 3 molnya juga tetap. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti tadi, ini kalau kita jumlah, hasilnya adalah 7. Oke, jadi 3 mol, mohon maaf yang ada di bawah ini, 3 mol tambah 1 mol tambah 3 mol, hasilnya 7. Gitu ya. Sehingga saya buat seperti ini. Parsial NH3 berarti molnya NH3 dibagi mol total. Gitu ya, tentu kali P total. Sehingga adalah 3/7 kali 3,5. Ya, hasilnya 1,5. Kemudian yang miliknya N2, karena dia cuma 1, maka 1/7 kali 3,5. Paham ya? Jadi ini agak saya buat cepat. Ya, 1 ini dari miliknya ini. 1, 7 itu jumlah yang ini. 3 tambah 1 tambah 3. Oke. Nah, 3,5 dapatnya dari ATM ini. Itu ya. Sehingga ini 0,5. Oke. Nah, sekarang yang H2 sama dengan yang NH3. Ya, kenapa? Karena lihat molnya sama. Ingat ya, yang dilihat molnya yang sama, jangan koefisien. Ya. Nah, koefisien itu nanti pada kesetimbangan berlakunya pada rumus. Oke. Tapi kalau ATM, kalau tekanan parsial itu tergantung dengan molnya. Baik, ini P-nya NH3 sudah, P-nya N2 sudah, P-nya H2 juga sudah. Nah, maka kita masuk ke rumus ini. Nah, Kp sama dengan parsial. Yang kanan miliknya N2 kali parsial H2. Nah, karena depannya ada angka 3-nya, maka berpangkat 3. Oke, kelihatan ya di sini ya, berpangkat 3 per NH3 saja. Ya, tapi mohon maaf dikuadratkan. NH3 dikuadratkan. Maka sama dengan langsung kita masukkan ke rumusnya. Ya, angka-angka yang diketahui langsung dimasukkan berarti 0,5 kali 1,5 pangkat 3 dibagi 1,5 pangkat 2. Ya, nah ini kalau kalian hitung, ini kan berpangkat 3 ya. Nanti bisa dicoret dengan berpangkat 2, berarti sisa 1. Ya, berarti tinggal 1,5 kali 0,5. Itu ya, maka jawabannya adalah 0,75. Oke. Ya, bisa ya. Jadi jawabannya nilai KP-nya adalah 0,75. Oke. Baik, soal berikutnya. Nah, ini menentukan yang ditanya cuma derajat disosiasinya saja. Ya. Diketahui NO2 terurai reaksinya seperti ini. Ya. Pada saat setimbang, perhatikan kalimatnya, pada saat setimbang, perbandingan mol NO dan NO2 adalah 2 dibanding 3. Oke, berapa derajat disosiasinya dalam satuan persen? Karena yang ditanyakan persen, itu ya. Tapi kalau tidak ada eh, petunjuknya, maka biasanya boleh pakai pecahan desimal maupun persennya, itu ya. Tapi kalau tidak ada, ya, maka boleh dalam bentuk pecahan pembanding dengan pembilang
atau bilangan desimal boleh. Ya. Baik, saya tulis reaksinya terlebih dahulu, yaitu 2NO2 menjadi 2NO ditambah O2. Kalau sudah, seperti biasa, pakai mula-mula reaksi setimbang. Kemudian, nah di sini molnya kan nggak diketahui ya. Nah, kalau molnya tidak diketahui, maka yang NO2 bisa dimisalkan 1 mol. Gitu ya, untuk mempermudah. Oke, berarti ini 1 mol. Yang bereaksi kita tidak tahu jumlahnya. Maka kita bisa misalkan sebesar X mol. Oke, kalau sudah lihat di sini, kalau 2 dapatnya X. Ini juga 2, maka dapatnya juga X. Nah, Pak, yang O2-nya gimana? Dia kan cuma 1, berarti separuh dari X. Ya, maksudnya ya 0,5 dari X. Oke, nah kalau sudah, ingat yang sebelah kiri kita kurangi, jadinya 1 min X. Ini tetap X-nya saja, yang ini 0,5 X. Oke, nah kalau sudah, perhatikan tadi, kan pada saat setimbang, molnya 2 berbanding 3. Nah, ini ya, saya tulis dulu molnya NO per molnya NO2 adalah 2 per 3. Ya, nah mol yang ini, yang tertulis ini diambil dari yang setimbang. Gitu ya, sehingga miliknya NO adalah X per 1 min X. Jadi ini dibagi yang ini, sama dengan 2 per 3. Nah, baru kita pakai perkalian silang. Sehingga 2 min 2X, jadi ini, yang atas ini 2 kalikan yang di bawah ini. Jadinya 2 min 2X, ini kali ini jadinya 3X. Ya, nah dengan demikian X-nya adalah 2 per 5. Oke, nah derajat disosiasi atau alfa itu adalah reaksi dibagi mula-mula. Gitu ya. Nah, yang bereaksi kan sebesar X, yaitu 2 per 5 atau bentuk desimalnya adalah 0,4. Gitu ya. Sehingga saya tulis di sini, nah 0,4 per 1. 1 itu M-nya yang mula-mula, dia 1 mol. Gitu ya. Jadi 0,4 itu didapat dari sini. Ya, 2 per 5, tapi saya ubah dalam bentuk desimal. Gitu ya. Karena dia yang bereaksi. Nah, lihat di sini reaksinya sebesar X. Ya. Berarti kan sebesar ini. Oke. Nah, maka jawabannya adalah 40%. Oke. Nah, ini soal yang terakhir. Pada reaksi N2O4 menjadi 2NO2, kalimatnya pada saat setimbang, ternyata banyaknya mol N2O4 sama dengan NO2. Ya. Nah, ini banyaknya sama. Nah, berapakah nilai derajat disosiasinya? Oke. Seperti biasa saya tulis terlebih dahulu N2O4 bolak-balik menjadi 2NO2. Kalau sudah, seperti tadi, pakai mula-mula reaksi setimbang. Oke. Seperti halnya yang tadi, karena molnya tidak diketahui, ya, nah maka kita bisa misalkan dia 1 mol. Oke, kita tulis dulu 1 mol. Kemudian yang bereaksi seperti tadi, kita misalkan sebesar X mol. Gitu ya. Nah, baru di sini awas. Ini koefisiennya 1 dapatnya X. Ini koefisiennya 2. Gitu ya. Maka dia dapat 2X. Kalau sudah, maka dikurangi. Ya, 1 min X. Ini jadinya yang ini 2X. Oke. Nah, banyaknya molnya tadi kan sama. Nah, maka N2O4 sama dengan NO2. Maksudnya molnya. Gitu ya. Paham ya? Jadi saya hanya menulis bahwa N2O4 itu sama dengan NO2. Oke. Berarti angkanya yang ini saya pindah. 1 min X sama dengan 2X. Gitu ya. Nah, terjadi perpindahan ruas.
Jadi 3X sama dengan 1. X-nya ketemunya 1/3. Oke. Nah, berarti derajat disosiasinya adalah ya seperti tadi. Ya, yang bereaksi kan sebesar X, yaitu 1/3 dibagi 1. Gitu ya. Jadi nilainya adalah 1/3. Atau kalau mau dibuat koma, boleh, yaitu pakai 0,33. Nggak ada masalah. Oke? Baik, inilah materi yang bisa saya share kepada kalian. Ya, semoga bisa membantu kalian kelas 11 ya untuk belajar tentang kesetimbangan lebih baik lagi gitu ya. Dan kalian tentu sudah mengenal beberapa jenis soal dari yang telah saya bahaskan baik di video ini maupun di beberapa video sebelumnya gitu ya, sehingga nanti jikalau ada soal yang mungkin mirip-mirip dari kata-katanya ya gitu ya, atau dari struktur yang ditanyakan ya, saya berharap kalian ya terutama yang di kelas 11 bisa mengerjakannya dengan baik dan lancar tentunya gitu ya. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.